ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiy khairi ma qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi' wa ba'du fa'lam biwujudil ma'rifah min wajibi lillahi isrina sifah fawwahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayqari qadirun muridun alimun bi kulli syai'. Sekarang dalam pembahasan masuk dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya sifat Allah adalah wahdaniyah. Apa yang dimaksud dengan wahdaniyah? Wahdaniyah hiya sifatun salbiyah li'annaha sulibat wa nafiyat ta'addud wa maknaha fi haqqillahi ta'ala annahu wahidun fi dzati wa wahidun fi sifati wa wahidun fi af'ali. Yang dimaksud wahdaniyah artinya Allah itu adalah esa, Allah itu adalah tunggal, Allah itu satu, yaitu wahdaniyah artinya adalah sifat yang mencabut atau menolak keberadaan Allah itu lebih dari satu. Jadi wahdaniyah itu adalah sifat yang menolak tentang keberadaan Allah, jumlahnya Allah itu lebih dari satu. Dalam kata arti lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu. Allah Subhanahu wa taala itu esa, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam perbuatannya. Jadi tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam zatnya Allah cuma satu, nggak ada yang sama dengan Allah ta'ala. Dan Allah itu tidak sama seperti bentuk makhluknya. Kalau makhluk itu kan terbentuk dari beberapa unsur. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ya, ada usus, ada jantung. Kalau Allah nggak seperti itu, zatnya tidak bisa dipikir, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Dan juga sifatnya Allah itu tunggal, nggak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya bisa mati, kalau Allah nggak bisa mati. Kalau makhluknya itu tidak mampu, kalau Allah itu maha mampu. Kalau makhluk sifatnya nggak bisa berkehendak, dia hanya bisanya terpaksa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terpaksa sifatnya. Ya, Allah itu maha berkehendak. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu esa, bukan hanya masalah ketuhanannya, bukan masalah satunya, semuanya di dalam zatnya, di dalam sifat-sifatnya, dan di dalam perbuatannya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Lau kana fihi ma'aliyatun illallah la fasadata." Seandainya ada dua Tuhan ya di bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya dunia itu akan hancur, kata Allah Subhanahu wa taala, akan rusak. Ya, seandainya di alam semesta ini ada dua Tuhan, bakal hancur, Pak. Kenapa? Takut nggak ketemu. Ya. Beda pemahaman. Ada Tuhan kehidupan, ada Tuhan kematian. Baru diciptakan oleh Tuhan kematian, dicabut oleh Tuhan baru diciptakan oleh Tuhan kehidupan, dicabut oleh Tuhan kematian. Ngamuk-ngamuk Tuhan hidup ini. Kamu ini kurang ajar, baru saya hidupkan kok kamu cabut nyawanya. Ya. Nanti di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Bisa perang ini bumi dengan langit perang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, jika di alam semesta ini ada dua Tuhan, niscaya akan hancur, tidak mungkin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maaf Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan ya dalam bahasa Arab lafadz Allah itu, Pak, namanya isim murtajal. Namanya isim murtajal. Jadi lafadz Allah itu kalau dalam bahasa Arab namanya isim murtajal. Ya. Apa isim murtajal itu? Maksudnya bahwasannya nama aslinya Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya adalah zat yang ada, yang suci, yang agung dan wajib disembah. Tidak ada siapapun makhluk yang bisa memakai nama lafadz Allah Subhanahu wa taala. Anda cari siapa namanya orang Allah. Kalau nama orang Muhammad banyak, namanya orang Ibrahim banyak, namanya orang Jibril banyak. Ya, tapi Fir'aun nggak ada. Nggak ada yang berani pakai nama Fir'aun. Namrud namanya orang nggak ada. Kalau nama Nabi Muhammad banyak, ya, namanya
Malaikat banyak, tapi siapa manusia namanya Allah tunggal? Nggak ada, pasti pakai nama Abdu di depannya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Kenapa? Nggak boleh pakai nama Allah Ta'ala. Kenapa? Itu isim murtajal. Hanya Allah yang punya nama tersebut, yang lainnya nggak boleh pakai. Ya, yang lainnya tidak boleh pakai. Ya. Bahkan itu isim murtajal, itu lafaz Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran disebutkan 2345 kali dalam Al-Quran. Itu lafaz Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran. Ya, maaf, makanya kalau ada orang mengatakan lafaz Allah itu diganti dengan bahasa Inggris God, itu bisa-bisa murtad dia. Kenapa? God ini bukan isim murtajal. God ini bisa jamak, Pak. Kalau dikasih S belakangnya gods, itu artinya Tuhan. Makanya jangan menyamakan. Kalau Anda menyebut Allah itu Tuhan, nggak bisa. Ya. Allah itu gods, nggak bisa. Kalau gods itu berarti bisa banyak Tuhan selain Allah Ta'ala. Ya. Allah itu maha tunggal. Makanya kalau orang nggak paham kalau Allah itu diganti dengan disebut nama Tuhan, itu nggak boleh sebenarnya. Kalau disambung Tuhanku adalah Allah, nggak ada masalah. Tapi kalau Allah itu adalah Tuhan, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena takutnya apa? Tuhan ini lafaz Tuhan atau gods ini bisa jamak, bisa Tuhan. Ya, God itu God, kalau bahasa Inggris kan Tuhan. Tapi kalau dikasih H artinya Tuhan. Tuh, itu kalau orang nggak paham, Pak, bahaya itu. Itu kalau diubah dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan murtad orang itu, bisa dikatakan fasik. Ya, jadi bahaya, tidak bisa sembarangan. Jadi jangan pernah mengatakan Allah itu adalah maksudnya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi jangan dibalik bahasanya, itu kata para ulama, jangan dibalik. Memang kelihatannya kayak sepele, Pak, tapi kalau dipelajari lagi dalam ilmu sastra Arab, bisa berubah itu lafaz itu, bisa berbahaya. Sebenarnya Tuhan kita adalah Allah. Ya, Allah itu adalah Tuhan. Ya kalau takutnya kalau ada Tuhan selain Allah, ya apa? Nah, jadi sebenarnya itu Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang Allah itu adalah Tuhan. Cuma jangan diganti lafaz Allah itu sebagai Tuhan. Kenapa? Allah itu adalah isim murtajal. Tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu adalah tunggal. Allah itu esa, Allah itu satu, nggak ada saingannya, Pak. Tuhan ini hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi kalau maaf kalau kita menyatakan ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu hukumnya bisa murtad. Ya, ini biasanya orang liberal. Tuhan itu sama, yang penting kita sembah. Nggak ada, Tuhan itu hanya satu. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak ada Tuhan itu banyak. Ya, orang liberal kan gitu, mau merusak akidah kita, mengatakan semua Tuhan itu sama, yang penting disembah itu namanya Tuhan. Ya, berarti nyembah Fir'aun dianggap Tuhan Fir'aun, nyembah Namrud dianggap Tuhan Namrud itu. Enggak, Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan di dalam perbuatannya. Jadi maksudnya bukan Allah saja yang satu, semuanya, sifatnya juga tidak ada yang menyamai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi Allah itu maha tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah itu esa. Makanya Pancasila kan ketuhanan yang maha esa. Esa itu artinya tunggal, Pak, satu. Maksudnya apa? Tuhan itu nggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu mau diubah, Pancasila mau diubah, yang bongol, yang ubah itu. Ya, itu kenapa? Itu Pancasila itu sudah menunjukkan ketuhanan itu hanya satu, tidak Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bukan ketuhanan yang beraneka ragam, berbudaya apa itu mau diubah segala macam. Mana ada Tuhan berkebudayaan itu? Ini aliran mana lagi nih? Ya, yang namanya Tuhan itu ya yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Esa itu, Pak, artinya tunggal. Ini diambil dari Al-Ikhlas juga. Allah itu Esa. Katakan oleh Muhammad, Allah itu Esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu. Itu dimasukkan dalam Pancasila. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kemudian selanjutnya Allah memiliki sifat kudrah, ya, kudrah yaitu mampu, maha mampu. Jadi sifat Allah selanjutnya selain wahdaniyah yang ketujuh adalah kudrah, yaitu artinya apa? Allah itu maha mampu. Huwa anta takida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil kudrah wa annahu ala kulli syai'in qadir. Apa maksudnya kudrah? Yaitu kita harus berkeyakinan, harus yakin di dalam hati kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat berkuasa, maha kuasa, yaitu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Siapa Pak yang lebih hebat dari Allah ta'ala? Ya, siapa yang bisa menciptakan langit? Bisakah kita menciptakan langit? Tidak ada. Yang maha mampu hanya Allah ta'ala. Bisakah kita menciptakan gunung? Gunung aja nggak bisa, apalagi mau menciptakan bumi, apalagi mau menciptakan langit, apalagi mau menciptakan surga, apalagi mau menciptakan neraka. Nggak ada. Allah yang paling hebat. Allah itu maha mampu. Kalau manusia merasa dirinya hebat, itu berarti orang hina namanya. Nggak ada. Yang maha hebat, yang maha mampu itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi maaf kita jangan sampai sombong, ya, seperti Namrud, seperti Fir'aun, karena merasa dirinya paling hebat, karena uangnya banyak, dihormati orang. Ya, mereka ini orang hina. Kenapa? Sampai meniadakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beranggap dia yang paling mampu. Waliyadzubillah min dzalik. Maaf, siapa yang bisa menciptakan manusia? Ya. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu bisa jadi. Kenapa? Allah yang menciptakan. Allah maha mampu. Siti Maryam nggak pakai suami, hamil, keluar Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang bisa seperti itu? Allah yang maha mampu. Kalau Allah sudah berkehendak akan jadi. Mampu itu Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau zaman sekarang ada perempuan tanpa suami hamil, lah ini aneh nih. Ini yang bahaya. Nah, kalau Siti Maryam kan apa? Memang termaktub dalam Al-Quran. Ya, Siti Maryam termaktub dalam Al-Quran. Maaf Pak, siapa yang mampu bisa mengatur manusia ini Pak? Maaf, tanyakan bupati aja. Mau mengatur satu kabupaten ini aja pusing. Nanti sana demo, serba salah bupatinya. Itu baru ngurus kabupaten. Bagaimana seperti Allah subhanahu wa ta'ala ngurus seluruh dunia. Binatang semuanya diurus, malaikat, jin semuanya, perputaran langit dan bumi, manusia diatur semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah lepas walaupun satu detik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lebih hebat daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Kita diatur, ini miskin, ini kaya, ini uangnya banyak, ini jadi pejabat, ini orang biasa, ini dapat musibah, ini sakit, ini sehat, ini umurnya pendek, ini umur panjang. Siapa Pak yang mampu Pak? Ya, kita aja nunggu di toko mau ngitung kalkulasi toko aja pusing, padahal dibantu dengan komputer. Itu pun pusing mau ngatur keuangan, apalagi ngatur alam semesta. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan langit itu Pak diciptakan nggak ada tiang. Anda sebutkan dalam Al-Quran langit itu diciptakan 7 lapis tapi nggak pakai tiang. Coba Anda bikin rumah nggak pakai tiang Pak, coba jebol rumahnya, ya ambruk kalau nggak pakai tiang. Subhanallah, langit itu loh di dalam Al-Quran disebutkan Allah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang. Siapa yang mampu yang bisa menciptakan kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, kadang-kadang manusia ini merasa lebih hebat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya Allah yang menciptakan semua jenis hewan di air. Sebagian mereka berjalan di atas perutnya, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki. Dan Allah menciptakan yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu itu maha kuasa, maha mampu. Jadi maaf kalau ada orang mengatakan dirinya mampu, bahaya. Ini berarti memakai sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Yang mampu itu hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia ini nggak mampu Pak, ya, nggak mampu. Manusia ini nggak mampu pikirannya. Ya, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau yang memasukkan siang ke dalam malam dan memasukkan malam ke dalam siang. Engkau yang menghidupkan orang mati, Engkau yang mengeluarkan orang hidup dari mati, dan Engkau yang mengeluarkan orang mati dari hidup. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu
memberi, dan Allah memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa apa? Tanpa batas. Jadi Allah ini maha kuasa Pak. Siang diganti malam, malam diganti siang, kemudian orang dihidupkan, kemudian dimasukin kubur, nanti dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Ini dikasih uang banyak, ini dikasih uang sedikit, ini dikasih penyakit, ini dikasih sehat. Itu Allah yang maha mampu yang mengatur. Yang lainnya nggak mampu. Dokter itu cuma periksa Pak, ngasih resep. Sehat nggak sehat itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan dokter. Mati nggak mati itu urusan Allah Ta'ala. Dokter itu nggak bisa apa-apa. Ya, kalau dokter itu merasa hebat, mampu, coba suruh hidupkan orang mati kalau memang bisa. Ya, saya mengatakan saya ini dokter hebat, semua banyak pasien yang saya tangani. Ya, itu Allah yang menyembuhkan, bukan Anda Pak. Ya, kalau Anda merasa hebat, tolong menghidupkan orang mati. Kalau Anda bisa menghidupkan orang mati, baru itu dokter hebat namanya. Siapa yang bisa? Nggak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maaf Anda pun ketika pergi ke dokter menyatakan dokter itu hebat, saya sudah berobat ke sana ke sini nggak ada sembuh, tapi ke dia sembuh. Hati-hati, bahaya. Itu berarti Anda punya keyakinan Allah bukan yang menyembuhkan Anda, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Anda menyatakan Allah nggak mampu. Yang mampu itu dokter. Itu bisa syirik Pak. Ya, bisa syirik. Jadi jangan mengatakan dokter itu hebat, nggak ada. Yang menyembuhkan itu Allah. Dokter itu hanya perantara. Dokter itu hanya perantara. Jadi jangan mengatakan oh ini baik sama saya, dia perhatian dengan saya selalu disuplai tiap hari, dikasih makanan. Loh, bukan, itu hanya perantara. Allah yang sayang kepada engkau. Digerakkan hati orang tersebut sehingga engkau diperhatikan. Bukan orang itu yang memperhatikan sebenarnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mampu. Ya, sampai Namrud pernah berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, tidaklah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan Allah itu Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan, kata Nabi Ibrahim. Dijawab oleh Namrud, saya juga bisa mematikan orang dan menghidupkan orang. Kata Nabi Ibrahim bingung, coba tunjukkan buktinya kalau kamu bisa menghidupkan dan mematikan orang. Diambil dua orang, yang satunya dibunuh, satunya dibiarkan hidup. Lihat, satunya saya matikan, satunya saya hidupkan. Ya, kalau seperti ini semua saya bisa, kata Nabi Ibrahim. Bukan seperti itu. Ya sudah, kalau kamu mengatakan seperti itu, coba Tuhanku menerbitkan matahari dari barat. Coba sekarang terbitkan dari timur. Terbitkan dari timur, kata Nabi Ibrahim. Biasanya kan dari barat. Coba sekarang terbitkan dari timur. Kebalik ya? Terbit dari mana? Dari timur ya. Kalau barat kiamat akhirnya. Ya, kata Nabi Ibrahim terbit dari timur. Sekarang coba terbitkan dari barat. Ya, kata Nabi Ibrahim. Nggak bisa jawab. Raja Namrud nggak bisa jawab. Berarti kamu nggak mampu. Jangan mengaku kamu sebagai itu Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Nah, kamu aja mengatakan menghidupkan, mematikan manusia, nggak taunya dibunuh, satunya dibiarkan hidup. Siapa yang nggak bisa seperti itu, kata Nabi Ibrahim. Sekarang kau suruh menerbitkan matahari dari barat, kamu tidak mampu, berarti kamu bukan Tuhan, karena Tuhan itu maha mampu. Wah, marah Raja Namrud, marah. Ya, apalagi sampai Tuhannya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi ketika Raja Namrud keluar di tempat sholatnya Raja Namrud itu dihancurkan patung-patungnya, kecuali patung yang paling besar. Ya, patung yang paling besar, yang paling sangar mukanya, yang nggak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, dikalungi kapak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya ketika masuk Raja Namrud dengan pasukannya, dilihat Tuhannya sudah hancur semuanya. Ya, Tuhan model apa ini? Tuhan kok bisa hancur? Ya, hancur semuanya Tuhannya. Marah Raja Namrud. Man fa'ala bi alihatina, siapa yang membuat seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kita ini? Kata orang tersebut, ada yang namanya Ibrahim, dia nggak ikut dengan kita dan dia tidak cocok dengan kita. Panggil itu Ibrahim, kata Raja Namrud. Dipanggil, wahai Ibrahim, apakah betul kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Loh, jangan tanya saya itu, tanya satu itu, saksi matanya yang paling besar itu. Dia megang kapak lagi, mungkin dia yang hancurkan, kata Nabi Ibrahim. Coba kamu tanya yang paling besar itu, yang megang kapak itu, saksi matanya itu, dia yang tahu kejadiannya, kata Nabi Ibrahim. Apakah kamu ini sudah gila? Dia kan nggak bisa berbicara. Loh, kata Nabi Ibrahim, kalau dia nggak bisa berbicara, kenapa kamu sembah? Kamu ini yang bodoh ini saya apa kamu? Kamu mengatakan saya bodoh. Loh, kamu sudah tahu ini nggak bisa berbicara, malah kamu sembah. Wah, marah Raja Namrud. Bakar Ibrahim.
tolong Tuhan kita, ini menghina Tuhan kita, kata Namrud. Akhirnya dikumpulkan Pak kayu bakar itu, sampai dalam riwayat mengumpulkan kayu bakarnya itu sebulan kayu, sampai membentuk sebuah bukit atau gunung. Untuk menghidupkan apinya aja sampai rata itu butuh waktu seminggu. Rata apinya besar, sampai Nabi Ibrahim ini mau dilempar jarak dekat nggak tahan Raja Namrud. Ya, akhirnya setan bikin usul, setan menjelma menjadi manusia, bikin usul, dibikin ketapel aja dari jarak jauh. Wah bagus kata Raja Namrud, hanya dibikin ketapel dari jarak jauh. Wah dilempar Nabi Ibrahim alaihissalam dari jarak jauh Pak dengan ketapel. Ya, dilempar. Ketika dilempar, wah malaikat yang ada di langit, di bumi semuanya bergerumu. Takut apa? Nabi Ibrahim meninggal. Takut Nabi Ibrahim meninggal. Kenapa? Ini Khalilullah, ini kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dilempar, malaikat Jibril mendampingi Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, mintalah permintaan, akan aku sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, kalau cuma minta sama kamu nggak perlu saya punya Allah Ta'ala. Saya punya Allah Ta'ala, nggak perlu kamu sampaikan, saya sudah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah perlu kamu sampaikan apapun. Ya sudah, kalau kamu nggak mau menyampaikan pesanmu kepada aku untuk aku sampaikan kepada Allah Ta'ala, sekarang berdoalah, minta kepada Allah supaya kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah, saya nggak perlu ngomong, Allah sudah tahu, kata Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan imannya Nabi Ibrahim itu kuat Pak. Tapi Anda jangan ikut-ikutan loh ya, dikasih penyakit musibah doa sama Allah, oh nggak perlu doa, Allah itu sudah tahu loh. Lain Pak, ini mentalnya kita ini mental tempe. Nah, kalau Nabi Ibrahim ini sudah baca kelas berat ini. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim berbicara seperti itu kenapa? Memang karena imannya sudah, bahasanya itu sudah dekat betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya ketika Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu, Allah nggak perlu aku minta, Allah sudah tahu. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada api, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Bukan dingin saja Pak, tapi selamat, dingin dan selamat. Kalau dingin bisa mati kedinginan Nabi Ibrahim. Dingin dan selamat. Subhanallah, masuk ke api nggak terbakar apapun Nabi Ibrahim. Yang terbakar cuma tali yang mengikat tangan sama kakinya saja yang terbakar. Di dalam Nabi Ibrahim, di dalam api itu seminggu Pak, sejuk seperti pakai AC gini ya, sejuk karena bardan wasala salaman, jadilah dingin dan selamat. Jadi di dalam api Nabi Ibrahim itu gak kepanasan, dingin sejuk ya. Makanannya turun dari langit, semuanya turun dari langit makanannya itu. Dapat 1 minggu, api itu padam, Nabi Ibrahim keluar dengan keadaan selamat. Subhanallah. Siapa yang mampu bisa menyelamatkan? Malaikat Jibril nggak bisa Pak. Malaikat siapapun nggak bisa. Siapa yang bisa mendinginkan api? Yang mampu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan Allah, Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qudrah, yaitu sifat maha mampunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dihancurkan itu Raja Namrud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirim nyamuk Pak, bukan dikirim tentara hebat. Tentaranya Raja Namrud ini hebat-hebat, tapi bukan dikirim tentara hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirim nyamuk. Saking banyaknya nyamuknya ini, langit itu tertutup, gelap seperti malam. Habis semua pasukannya Namrud ini, habis dihisap darahnya oleh nyamuk. Ketahuan seperti itu, Raja Namrud sembunyi di tempat persembunyiannya. Jadi kayak apa namanya tempat istimewa itu supaya nggak kena bom, bunker ya, tempat sembunyinya. Jadi nggak bisa diketemukan oleh siapapun. Nggak taunya ada satu nyamuk masuk. Satu nyamuk mengikuti mengikuti Raja Namrud, masuk ke dalam hidupnya sampai masuk ke dalam otaknya. Kesakitan 400 tahun itu Namrud sampai meninggal dunia. Jadi dia zalim selama 400 tahun, akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu nyamuk masuk ke otaknya, merasa sakitnya luar biasa. Dalam riwayat itu kata tabibnya bahasanya itu, kalau sakit suruh mukul kepalanya. Itu tak dipukul. Jadi kalau sakit, tiap sakit dipukul oleh Raja Namrud. Itu 400 tahun sakit itu Raja Namrud sampai meninggal dunia. Kenapa? Dolimnya 400 tahun, diadab juga di dunia selama 400 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi maaf
Jadi jangan pernah menyamakan bahwasanya kita adalah orang yang mampu. Saya mampu, saya ini hebat. Jangan. Mampu itu hanya sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia ini banyak nggak mampunya, Pak. Banyak nggak mampunya. Ya kalau mengatakan mampu, ya jangankan bikin rumah, suruh bikin gedung pencakar langit aja kita nggak mampu. Ya, kalau cuma gedung ini mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa mencipta gunung, laut yang luas. Itu kenapa? Karena Allah maha mampu. Ya. Oleh karena itu jangan pernah menyamakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kita nggak usah jauh-jauh, Pak. Diri kita ini loh, kita lihat ada jantung, ada paru-paru, ada usus, ada urat-urat, ada darah. Kok bisa itu loh? Kita hidup, kita jalan, kita berpikir, cari rezekinya masing-masing. Loh kok bisa itu loh? Kenapa? Allah semuanya yang mengatur. Kita aja ngatur orang di rumah kita pusing kok. Ngatur anak kita bilangi A nanti B dibilangi C. Muter aja, kadang-kadang kita marah. Ya, bayangkan, itu baru manusia, Pak. Yang kalau kita atur aja kita nggak mampu mengatur manusia. Bagaimana kalau kita mengaku bahwa kita ini orang mampu? Kita ini bukan mampu, Pak. Ya, kita ini adalah orang yang tidak mampu, makhluk yang tidak mampu. Yang mampu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian sifat selanjutnya, sifat Allah selanjutnya adalah al-iradah. Ya, kudratun iradatun. Ya, ini biasanya nyambung kudra iradah. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-8. Ya, iradah. Apa maksudnya iradah? Iradah adalah huwa anna taqida anna Allah Ta'ala mausufun bil iradah wa annahu muridun la yaqa'u syai'un illa bi iradati. Fa ayyu syai'in arada kan wa ayyu syai'in lam yurid fa innahu la yumkinu ayyakun. Maksudnya apa? Yaitu kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disifati dengan sifat iradah, yaitu berkehendak. Sesungguhnya dia Allah itu berkehendak sesuatu apapun tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dia kehendaki maka akan terjadi. Apapun yang tidak dia kehendaki maka tidak akan terjadi. Ya, jadi Allah itu maha berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya Allah itu apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadi, langsung jadi. Ya, langsung jadi, walaupun di luar akal sehat manusia. Kalau sudah Allah mengatakan jadi. Ya contohnya Nabi Adam nggak pakai ayah, nggak pakai ibu, jadi. Ya, Siti Maryam nggak ada bapaknya, jadi. Kenapa? Allah yang berkehendak kok. Ya, Allah yang berkehendak. Jadi artinya apa? Bahwasanya semua yang ada terjadi di langit dan di bumi ini itu semuanya terjadi karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang dijadikan miskin, ada yang dijadikan kaya, ada yang dijadikan pejabat, ada yang dijadikan orang biasa, ada yang dijadikan orang pintar, ada yang dijadikan orang nggak pintar, ada yang dijadikan sehat, ada yang dijadikan sakit, ada yang tua, ada yang muda. Itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mau masih anak-anak umpamanya dicabut nyawanya, mau tua dicabut, mau muda dicabut, itu kehendak Allah, bukan urusan kita, Pak. Ya. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa yang kok masih muda dicabut? Ya, memang kehendak dari Allah, tak? Ya. Loh kenapa itu? Nggak pakai sakit, nggak pakai apa kok langsung mati ya? Loh memang kan nggak dari Allah Ta'ala, mau dia makan. Ya. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita ini semuanya ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jatuh di tengah jalan, kita dapat musibah, kita sakit, kita sehat, itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pokoknya semua yang mengatur ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang Allah kehendaki, ya, sekiranya Allah menghendaki, niscaya akan dijadikan umat ini menjadi satu. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya, dan makalah kalian berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Ya, jadi maksudnya apa? Kadang-kadang Pak, kita ini kan nggak sepaham.
Kadang-kadang ini kan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang, ada yang tua, ada yang muda. Sebenarnya Allah kalau mau bikin rata-rata semuanya bisa, Pak. Mau dijadikan kaya semuanya bisa, mau dijadikan muda semuanya bisa, mau dijadikan senang semuanya bisa, mau dijadikan umpamanya sakit semuanya, mau tua semuanya Allah bisa, Pak. Cuma Allah nggak mau. Kenapa? Fungsinya supaya kalian ini berlomba-lomba. Jadi bukan berarti kenapa ini kok dikaya saya miskin, loh, supaya kamu ini berlomba-lomba mana yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadahnya. Jadi kita ini jangan mengeluh, kenapa ya saya kok hidupnya susah ya, kenapa kok saya sering dapat musibah. Loh, itu kehendak dari Allah supaya kamu ini berlomba-lomba. Ya, bukan berarti hidup susah dapat musibah itu berarti Allah benci kepada kita, bukan, Pak. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah itu kalau cinta kepada suatu hamba akan diberi berbagai macam cobaan. Jadi maaf, cobaan yang Allah berikan kepada kita ini bukan berarti kita hina. Kenapa? Semakin ngangkat derajat kita. Itu yang harus difahami. Kadang-kadang orang nggak paham, mengeluh terus hidupnya. Hidupnya selalu mengeluh. Kenapa ya rezeki saya kok susah ya? Kenapa kok saya sering sakit-sakitan? Loh, jangan mengeluh, Pak. Ya, Anda harus paham Allah itu punya sifat iroda, berkehendak. Makanya kalau hamba itu paham kalau Allah itu mempunyai sifat iroda, pasti dia akan sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa banyak orang nggak sabar? Karena dia nggak paham sifat Allah iroda. Kalau dia paham sifat Allah iroda, Allah itu berkehendak, niscaya dia akan sabar. Tidak mungkin dia akan mengeluh. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah di alam langit dan bumi ini adalah Allah yang mengatur. Anda lihat Nabi Ayub alaihissalam sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu dikasih kaya, Pak. Nabi Ayub alaihissalam itu kaya raya, hartanya banyak, tiap hari ngasih makan orang, ibadahnya banyak, anaknya banyak, ya. Sampai kata orang-orang, wah, siapa yang nggak bisa kalau ibadah jadi nabi seperti Nabi Ayub ini? Sudah ibadahnya banyak, kaya lagi. Ya kalau saya mungkin kaya bisa banyak sedekah, banyak ibadah. Cuma karena saya miskin ini, ya kerja terus sampai ibadahnya kadang-kadang jarang. Kalau seperti Nabi Ayub, siapa yang nggak bisa kaya? Tenang ibadahnya, nggak perlu kerja banyak, sudah banyak uangnya, dia tinggal ibadah. Kalau saya seperti Nabi Ayub, ya jelas pasti ibadahnya banyak. Jadi ada yang mengomel, nggak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Nabi Ayub itu dijadikan kaya oleh Allah Ta'ala, ya, bukan karena kekayaannya, ya, bukan karena orangnya, tapi karena memang Nabi Ayub itu adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi akhirnya dites oleh Allah Ta'ala, diambil kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatannya diambil Nabi Ayub. Sampai sakit Nabi Ayub itu dalam riwayat sakitnya itu parah, nggak ada orang yang mau mendekati Nabi Ayub. Dalam riwayat itu ada yang mengatakan sakitnya 7 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun sakitnya Nabi Ayub. Beda-beda ikhtilaf antara para ulama. Sampai istrinya sendiri mengatakan, wahai Ayub, berdoalah kamu kepada Allah Ta'ala supaya dikasih sembuh. Padahal Nabi Ayub itu seorang Rasul. Kalau dia berdoa, Pak, pasti dikasih kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab Nabi Ayub? Malu saya sudah dikasih sehat, dikasih kaya bertahun-tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa baru dikasih sakit 7 tahun, 10 tahun ini dikasih bangkrut, saya minta kaya lagi, saya minta sehat, malu, nggak sebanding, kata Nabi Ayub. Nggak sebanding. Allah, nikmat Allah sudah terlalu banyak saya rasakan sampai puluhan tahun. Kekayaan Allah, kesehatan Allah terlalu banyak, baru dikasih penyakit beberapa tahun saja saya mengeluh, malu, saya nggak mau saya sama Allah Ta'ala. Padahal Nabi Ayub itu seorang Rasul, kalau dia berdoa pasti dikasih sehat, dikembalikan kekayaannya oleh Allah Ta'ala. Cuma Nabi Ayub nggak mau. Bayangkan, Pak, Nabi Ayub dikasih penyakit sampai puluhan tahun. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 20 tahun. Coba kita sakit gigi seminggu aja, ya Allah tolong sembuhkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu bolak-balik pokoknya istighfar itu. Coba kalau saya ketaruh tasbihnya, kumat lagi sudah. Ya namanya manusia. Dia ini kalau ketika dapat nikmat lupa sama Allah Ta'ala, tapi kalau dapat musibah baru ingat dengan Allah Ta'ala, dan itu tidak sabar, pengen langsung dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Padahal nikmat yang banyak itu nggak dihitung sama dia. Baru dikasih musibah seminggu sudah mengeluh kayak setahun musibahnya. Dia nggak dihitung, kadang-kadang nikmatnya yang baru berapa tahun itu nggak dihitung. Kenapa? Karena dia nggak paham dengan sifat Allah iroda.
kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah berkehendak kita miskin, itu karena Allah sayang dengan kita. Bukan berarti Allah itu jahat dengan kita, Pak. Kita dikasih penyakit oleh Allah Ta'ala, ya, yang sabar diterima. Kenapa? Itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan berarti semua yang terjadi kalau jelek itu berarti jelek, bukan, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ya manusia itu membenci sesuatu padahal yang dia benci itu baik buat dirinya, dan kadang-kadang manusia itu ya menyukai sesuatu, menganggap sesuatu itu baik, ternyata itu jelek buat dirinya. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui kalian yang tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf kita ini jangan pernah mengeluh dengan hidup kita. Kenapa? Allah sudah mengatur yang terbaik untuk kita, Pak. Maaf. Baik itu nikmat maupun itu musibah, itu adalah yang terbaik buat kita. Mungkin kita gara-gara dapat nikmat sering lupa sama Allah Ta'ala, dikasih musibah supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak contohnya. Kadang-kadang kita menyangka bahwa sesuatu yang baik menurut kita, kadang-kadang itu bisa jelek, Pak. Ya, banyak contohnya. Anda lihat Sa'labah, sahabat Nabi Muhammad SAW, miskin, Sa'labah. Dia mengatakan bahwanya dirinya hidupnya susah, ya. Minta kaya kepada Nabi Muhammad SAW, minta doa supaya didoakan kaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi? Wa Sa'labah ghalilun yakfik min katsir yutik. Wa Sa'labah, kamu sekarang miskin, nggak punya apa-apa, itu lebih baik daripada kamu. Besoknya datang lagi kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, doakan saya kaya, saya nggak tahan dengan kemiskinan. Saya ingin bantu saudara-saudara saya yang lainnya, ya Rasulullah, mereka miskin, kasihan, saya ingin bantu mereka juga. Dijawab sama oleh Nabi Muhammad, qalilan yakfik min katsir yutik wa Sa'labah, kamu miskin sekarang, ahli ibadah, sering hadir pengajian, sholat di belakangku, ikut pengajianku, dakwaku, jihad, itu lebih afdal daripada kamu nanti kaya, belum tentu bisa seperti ini, kata Nabi Muhammad. Belum tentu bisa bersyukur. Besoknya datang lagi minta kaya lagi, nggak tahan juga Sa'labah. Dikira kekayaan itu adalah sesuatu yang terbaik. Ya. Akhirnya didoakan oleh Nabi Muhammad, Allahumma barik fi mali Sa'labah, ya Allah berikan keberkahan dalam hartanya Sa'labah. Sa'labah itu punya seekor hewan ternak. Ya, biasanya hewan ternak itu maaf kalau hamil, umpamanya kambing itu berapa bulan ya? 6 bulan. Ya, kambing 6 bulan. Ini tiap 3 bulan keluarnya nanti 2, 3. Jadi berkat doa Nabi tambah banyak ternaknya. Yang biasanya sholat 5 waktu, akhirnya subuh dengan isya saja sholatnya. Duhur, asar, maghrib hilang. Ngurus apa? Ngurus kambing. Tambah banyak. 5 waktu absen, nggak pernah di belakang Nabi, nggak pernah hadir pengajian Nabi. Cuma Jumatan saja Sa'labah hadir. Seminggu sekali. Tambah banyak sampai satu gunung hewan ternaknya nggak pernah Jumatan, Pak. Sampai Nabi tanya, mana Sa'labah ini? Biasanya sholat di belakangku, hadir pengajianku, kok nggak pernah hadir? Ngurusi kambingnya Rasulullah, ngurusi ternaknya. Celaka Sa'labah, kata Nabi Muhammad SAW. Padahal dulu kalau dia miskin istiqomah loh, di belakang Nabi, hadir pengajian Nabi. Ketika kaya tambah jauh, dikira kekayaan itu baik. Akhirnya ketika turun ayat untuk mengeluarkan zakat, didatangi itu Sa'labah nggak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala tentang pengharaman penerimaan zakat dari Sa'labah. Dulu ada orang yang berjanji kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau diberi kekayaan akan membantu saudaranya. Ketika aku beri itu, ternyata dia berpaling dari niatnya. Maksudnya Sa'labah. Wah, kebakaran jenggot Sa'labah datang bawa berapa puluh ekor kambingnya, nggak diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Aku sudah diharamkan oleh Allah untuk menerima zakatmu. Coba dia sabar, Pak, kalau miskin hadir pengajian. Loh, banyak, Pak, maaf contoh banyak. Saya punya kawan dulu kalau susah, sekarang sudah kaya nggak pernah hadir pengajian. Naik jabatan nggak pernah hadir pengajian. Saya hafal orangnya kok. Ya. Loh, hati-hati. Jangan sampai kita ini menyangka sesuatu yang baik, jabatan, harta itu membuat kita lebih mulia, belum tentu. Kadang-kadang tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati.
Syukuri artinya apa? Syukuri apa yang kita rasakan sekarang ini, syukuri, nggak usah terlalu berlebihan sudah. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Baik rezeki sedikit banyak, ya kita susah nggak susah, kita sehat sakit, syukuri. Ya, kalau kita syukur berarti menerima sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iroda. Kenapa? Apa yang terjadi kepada kita itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang Pak, yang kita pikir, kita kan mikirnya selalu minta dikabulkan, minta yang terbaik buat pikiran kita. Padahal Allah memiliki rahasia yang lebih baik daripada pikiran kita. Sampai pernah dikisahkan ada seorang perempuan Pak, tua. Dia tua, gemuk, duduk di pinggir jalan trotoar, itu ada tempat duduk di sana, dia sambil makan. Subhanallah, ketika mau minum, perempuan ini botolnya jatuh, botol minumannya. Dia mau berdiri susah karena dia gemuk dan tua. Minta tolong kepada ada seorang pemuda yang lagi asik main HP di sampingnya agak berapa meter gitu. Dia manggil, "Nak, wahai pemuda, minta tolong ambilkan air minum saya yang jatuh itu." Pemuda itu cuma lihat aja, gini-gini aja. Ya, sambil senyum. Melanjutkan gamenya, nggak dihiraukan itu perempuan tua itu, nggak dihiraukan. Perempuan tua ini sampai ngelus dada. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya berdiri itu perempuan Pak. Perempuan itu berdiri sendiri dengan keadaan berat karena gemuk dan tua. Jalan dia mengambil airnya, botolnya. Ketika mau diambil itu airnya, nggak tahunya ada kaca jatuh dari perkantoran yang tingkat gedung itu, jatuh kacanya, menghancurkan tempat duduknya Pak. Hancur lebur tempat duduknya itu karena kaca yang jatuh. Ketika perempuan tua itu melihat kaca itu tersebut jatuh di tempat duduknya, dia langsung bersyukur, alhamdulillah, sambil mengucapkan, "Nak, terima kasih ya, kamu nggak mau mengambilkan tempat minum saya." "Oh iya, sama-sama Bu, sama-sama," kata si pemuda itu. Maksudnya apa? Kata perempuan tersebut, kalau pemuda itu mau mengambilkan minumnya, dia sudah jadi mayat. Itu perempuan itu sudah jadi mayat. Tapi Allah ingin apa? Berkehendak baik. Tidak dikabulkan permintaannya, dia suruh berdiri sendiri dengan susah payah, tapi selamat dari kecelakaan. Jadi maaf, kadang-kadang kita jauh tuh Pak. Jangan dianggap itu hina, jangan dianggap itu musibah. Mungkin Allah mau mengangkat derajat kita. Tinggal kita aja nerima atau tidak. Jadi hati-hati ya. Allah itu berkehendak baik, jelek, apapun, sehat, sakit, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengeluh dengan kehidupan kita. Ya, kalau kita mengeluh dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah min dzalik. Allah kalau mau ngebalik Pak, orang mulia dijadikan hina dijadikan mulia, sebentar aja. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Allah memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki dan menyabut kerajaan kepada orang yang dikehendaki. Allah akan memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki dan akan mencabut rezeki kepada orang yang dikehendaki Pak. Itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dijadikan kaya, dijadikan miskin, dijadikan sehat, susah, itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita nerima apa tidak, bahasanya seperti itu. Ya, kalau kita nerima apa? Artinya kita orang yang syukur. Ya, kita orang yang sabar. Wah, bakal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak susah kok bagi Allah Ta'ala. Anda lihat Korun, dulu susah, dijadikan orang paling kaya seluruh dunia. Ya, kunci gudangnya aja diangkat 70 orang, nggak ada yang kuat Pak. Kunci gudangnya Korun, nggak ada yang menyamai kekayaannya Korun, siapapun nggak ada. Ya, ada yang mengatakan Nabi Sulaiman, sebagian ulama mengatakan Nabi Sulaiman pun kalah dengan kayanya Korun. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, orang terkaya di dunia itu Korun. Makanya Anda kalau gali harta namanya apa? Harta karun. Nggak ada hartanya Habib Fahmi, ya, hartanya Pak Haji Muharram, nggak ada. Harta karun, walaupun orang Amerika gali, pasti namanya harta karun. Kenapa? Orang terkaya di dunia Pak. Ya, saya aja lihat di kekayaan bos pemilik Manchester City itu, Syekh Mansur, 4.000 triliun Pak uangnya. Saya bingung, 4.000 triliun ini model apa uangnya nih? Kalau dibuat beli kerupuk tertutup bro ini mungkin dengan kerupuk ini. 4.000 triliun Pak, utangnya Indonesia bisa lunas itu. Bayangkan 4.000 triliun. Bisa Anda bayangkan, ini kalau dibuat foya-foya 7 turunan mungkin nggak habis ini. Nggak pakai kerja ini, kalau dibuat foya-foya aja. 4.000 triliun uangnya kok. Bayangkan. Itu Syekh Mansur itu. Kekayaannya Syekh Mansur, bosnya Manchester City, 4.000 triliun. Loh, itu dengan Korun Pak, dengan uangnya Korun itu belum 0,0000 sekiannya, nggak ada apa-apanya. Jadi kita nggak usah sombong, saya punya tanah 10 hektar, baru 10 hektar aja sombong. Saya punya rumah, mobil banyak, baru punya mobil. Jadi kalau Anda kaya seperti saya Mansur, sombong masih masuk akal.
Ini tanah sedikit baru berapa hektar, mobil sedikit sudah mau menyombongkan diri. Loh, Qarun itu dulu miskin, orang paling miskin, pemberian tetangganya saja makannya Pak dijadikan orang paling kaya di dunia. Tapi Allah dibalik lagi, dihancurkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau mau balik gampang, Anda bisa dijadikan kaya, tapi belum tentu kalau Anda kaya Anda bisa dekat dengan Allah Ta'ala. Takutnya seperti Salabah, takutnya seperti Qarun. Ya. Kurang berapa menit? 3 menit. Ya. Saya kasih contoh yang lain Pak. Ya. Dodi Al-Fayed. Ya. Pernah dengar Dodi Al-Fayed? Ya, yang apa? Yang menikah dengan Lady Diana. Ya, kalau kata orang selingkuh. Kalau dalam yang lainnya ada yang mengatakan Lady Diana itu masuk Muslim kawin dengan Dodi Al-Fayed. Ya, sampai dalam kecelakaan itu saksi bisunya ajudannya Dodi Al-Fayed itu kan nggak meninggal, tapi lidahnya terpotong untuk tidak mengekspos keluar ke media. Dodi Al-Fayed itu Pak, maaf dulu bukan pengusaha, tukang sapu Pak, maaf Dodi Al-Fayed itu tukang sapu di Inggris, sampai dia pernah melihat hotel di London, hotel bintang 7, hotel yang paling mahal termewah. Di Indonesia aja nggak ada bintang 7. Kalau bintang 7 di Indonesia puyar itu, obat sakit kepala itu. Kalau di Indonesia ini bintang 5. Ini hotel bintang 7, hotel yang paling mewah di London. Sambil nyapu dari Al-Fayed ini mengatakan suatu saat ini hotel akan saya beli. Kata teman-temannya tertawa, kamu gila. Rumah apartemen aja nggak punya masih nyewa, kok menghayal mau beli hotel. Subhanallah, dibalik Pak oleh Allah Ta'ala. Dibalik dijadikan orang terkaya di Inggris, 10 besar orang terkaya di Inggris. Hotel yang dibilang mau dibeli bisa dibeli oleh Dodi Al-Fayed. Bisa Anda bayangkan, tukang sapu loh Pak, dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang terkaya di Inggris. 10 orang terkaya di Inggris, 10 besar, masuk 10 besar. Gak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala, gak ada yang mustahil. Cuma kita ini tinggal nerima apa tidak keadaan kita yang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita nerima berarti kita orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih sehat, dikasih sakit, ya, dikasih cobaan, dikasih musibah, dikasih uang, dikasih macet kadang-kadang rezekinya, apalagi musim corona gini. Ya, ini banyak orang mengeluh. Yang sabar aja. Kenapa? Ini kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sabar, kita syukur, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu maha berkehendak. Artinya juga jangan sampai pernah kita mengeluh dengan Allah Ta'ala, karena sesuatu semua yang terjadi kepada kita itulah kehendak dari Allah. Kalau nggak sabar, nggak terima, berarti kita tidak terima dengan sifat Allah iradah, berarti artinya kufur, waliyadzubillah min dzalik. Yang mudah-mudahan kita dikasih hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi yang terbaik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa sedikit ya bisa sampaikan, apa-apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.